warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita masih bisa menghirup udara yang telah Allah sediakan kepada kita. Selanjutnya, tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melaksanakan atau membuat video model pembelajaran, yaitu model pembelajaran ekspositori dengan KD menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Model yang saya gunakan ini adalah model pembelajaran ekspositori. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui apa itu model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal oleh guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, dalam strategi ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Nah, baiklah, langsung saja kita mempraktikkan model pembelajaran, cara mengajar menggunakan model pembelajaran ekspositori. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Saya harapkan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sudut pusat lingkaran, sudut keliling lingkaran, panjang busur, juring lingkaran, dan hubungan antara bagian lingkaran. Nah, pertemuan lalu kita sudah bahas terkait bagian-bagian pada lingkaran. Ada yang masih ingat? Ya. Oke, bagus. Ya, ada sudut, ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, ada asal lingkaran, dan lain-lain. Ya, oke, bagus. Oke, pertama kita akan membahas terkait dengan sudut pusat. Nah, perhatikan anak-anak, sudut pusat di sini itu merupakan sudut yang terbentuk dari dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Ya, kita lihat pada gambar agar agar kalian bisa lebih paham. Nah, di sini ada lingkaran yang pertama. Ada di sini kita lihat sudut AOC. Nah, ini adalah sudut pusat ya, karena dua jari-jari yang saling bertemu pada titik pusat lingkaran. Nah, selanjutnya kita lihat pada gambar kedua, ada ada sudut BOA, AOC, dan COD. Nah, ini semua adalah sudut pusat dari lingkaran. Nah, saya rasa ini anak-anak sudah paham terkait sudut pusat. Selanjutnya ada sudut keliling. Nah, sudut keliling adalah sudut yang terbentuk antara dua tali busur lingkaran dan titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Nah, artinya titik sudutnya ini dia tidak berbeda dengan sudut pusat. Titik sudut dari sudut lingkaran ini ada di keliling lingkaran. Kita lihat pada segitiga. Kita lihat pada lingkaran yang pertama. Ada untuk sudut pusatnya ini ada di titik A, C, B. Begitupun gambar kedua ada F, D, E. Nah, di D ini ada titik sudutnya. Nah, di sini disebut sudut keliling. Nah,
rasa anak-anak sudah paham. Selanjutnya kita ke panjang busur. Nah, panjang busur. Nah, busur adalah bagian manapun dari keliling sebuah lingkaran. Panjang busur adalah jarak dari satu ujung ke ujung lain busur tersebut. Begitu ya. Nah, untuk menghitung panjang busur, kita menuntut sedikit pengetahuan tentang geometri lingkaran. Nah, karena kita ingin mengetahui panjang busur, nah kita lihat di sini ada sudut pusat ya, ada sudut pusat A, O, B. Nah, panjang busur itu antara keliling ya, ada di keliling lingkaran di titik A dan B. Ini yang warnanya, itu yang disebut dengan panjang busur. Selanjutnya ada juring lingkaran. Nah, juring lingkaran adalah bagian daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, perhatikan gambar. Nah, ini yang warna merah itu yang disebut juring lingkaran. Nah, selanjutnya kita ke hubungan antara bagian lingkaran. Ada yang pertama itu hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Kita perhatikan di gambar ini, ada dua sudut. Ada sudut pusat dan ada sudut keliling. Nah, sudut pusat ini ada A titik pusat dan ke B. Untuk sudut keliling ada A, O, B. Nah, ini jika sudut pusat dan sudut keliling ada busur yang sama, maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya, atau sudut keliling sama dengan 1/2 sudut pusat ya. Jadi itu hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling. Selanjutnya hubungan antara busur dan juring lingkaran. Jika diketahui suatu panjang busur dengan sudut pusat tertentu dan ditanyakan lebihnya, kita dapat mencarinya dengan mudah karena panjang busur dan luas juring memiliki rumus yang mirip. Untuk mencari hubungan antara panjang dan juring, panjang busur dan juring dalam satu sudut pusat, maka kita harus menyamakan panjang busur dan juring sehingga menjadi panjang busur sama dengan juring. Nah, di mana rumus dari panjang busur adalah alfa per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali r sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi dikali r pangkat 2. Karena ini sama, jadi kita coret, jadi bisa 2 kali pi dikali r sama dengan pi kali r kuadrat sama dengan busur r per 2 dengan juring. Ya, jadi ini adalah hubungan antara busur dan juring lingkaran. Oke, baik anak-anak. Jadi inilah materi kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan berikan tugas. Nanti deadline pengumpulannya minggu depan. Ya, terima kasih banyak. Semoga anak-anakku sekalian bisa paham dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan, ya jangan lupa tugasnya.